Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku semuanya, sahabat HIS Channel dimanapun berada. Semoga sehat selalu dan semoga selalu dimudahkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Terbongkar rupanya ini di balik layar cerita yang terjadi didasarkan kepada pengamatan saya. Kenapa Roy Suryo dan kawan-kawan segera ditersangkakan. Kalau sahabat HIS Channel ingat, mungkin beberapa waktu yang lalu saya membuat sebuah konten yang berisi analisa yang didasarkan atau analisa sederhana yang didasarkan kepada pengamatan saya yang ditarik jadi sebuah hipotesa sederhana, di mana di situ saya mencoba melakukan analisa sederhana terkait dengan dilemanya Pak Jokowi ya, antara menyelamatkan ijazahnya atau menyelamatkan riwayat pendidikan atau kasus riwayat pendidikan Gibran Rakabuming Raka. Nah, waktu itu saya mengambil sebuah kesimpulan sederhana berdasarkan dugaan-dugaan yang dibangun dari pengamatan beberapa peristiwa sebelumnya, sehingga saya berkesimpulan bahwa Pak Jokowi itu kemungkinan, dugaan saya ini ya, ini murni adalah sebuah analisa dan dugaan yang sangat mungkin salah ya, tapi tentu berdasar. Nah, saya berkesimpulan bahwa Pak Jokowi akan menyerahkan urusan ijazahnya ini kepada kepolisian. Dalam hal ini yang terdekat adalah Polda Metro Jaya tentu saja. Lalu kemudian UGM ya, yang sudah jelas menyatakan bahwa Joko Widodo adalah alumni ya, alumni dari UGM. Itu setidaknya penegasan yang sering disampaikan oleh pihak UGM. Nah, lalu bagaimana untuk menyelamatkan kasus riwayat pendidikan Gibran? Maka satu-satunya cara yang saya duga dan saya analisa yang kemungkinan besar yaitu dengan cara membendung segera Roy Suryo CS. Apalagi Roy Suryo saat itu baru saja mendapatkan sebuah data baru dari Sydney langsung ya. Jadi begitu sampai langsung memaparkan hasil temuannya, dan ini tentu menjadi sebuah hal yang tidak luput dari pengamatan pihak Jokowi. Nah, dengan demikian dugaan saya mereka kemudian pihak Jokowi dalam hal ini kemudian merasa, ini dugaan saya ya, merasa terdesak sehingga ini nggak bisa dibiarkan ya. Jadi Roy Suryo ini nggak bisa dibiarkan begitu saja. Maka akhirnya ada barangkali ya berdasarkan relasi yang baik antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo yang menjadi presiden sekarang, mungkin ya, namanya politik itu ya sahabat, politik itu tidak ada sesuatu atau sulit sekali, sangat langka rasanya mendapatkan sesuatu yang gratis ya, bahwa transaksi politik itu tentu harus saling menguntungkan lah dalam konteks ini. Jadi memang di dunia politik ini sesuatu yang cuma-cuma adalah barang yang sangat langka tentu saja. Nah, dari situ mungkin secara kasat mata juga kita bisa melihat bahwa ada yang disebut dengan hutang budi politik ya, yang kemudian harus berimbas kepada balas budi politik dan lain sebagainya. Dan saya kira Pak Jokowi ketika mau membantu Pak Prabowo untuk memenangkan Pilpres kemarin, tentu itu juga tidak cuma-cuma. Ini menurut dugaan dan pengamatan saya, karena saya meyakini bahwa di dunia politik sulit sekali, atau sesuatu yang ikhlas, barang langka ya, sesuatu yang cuma-cuma gratis itu barang yang sangat langka di dunia politik. Ada transaksi di situ. Walaupun mungkin transaksinya terjadi di belakang dinding-dinding tembok yang sangat tebal ya. Nah, saya berpikir juga demikian. Sehingga dengan relasi yang baik, sampai nanti kita akan lihat videonya, sampai Pak Prabowo saja waktu itu mengatakan hopeng ya, jadi artinya sahabat karib lah kalau bahasa kita ya, soulmate lah dengan Pak Jokowi itu. Nah, hal ini saya duga, atau kuat dugaan saya, menjadi sebuah sinyal
bagi kepolisian untuk segera bertindak didasarkan kepada skenario yang sudah dibangun oleh pihaknya Pak Jokowi. Ini hasil analisa saya didasarkan kepada pengamatan-pengamatan yang jadi hipotesa sederhana yang kemudian saya coba analisa sebelum saya simpulkan bahwa pentersangkaan Roy Suryo CS ini memang harus segera dilakukan ya untuk membendung sepak terjang Roy Suryo yang kian lincah ya setelah mendapatkan data baru menurut versi Roy Suryo ya. Data itu adalah data yang sangat valid ya untuk terkait dengan riwayat pendidikan Gibran Rakabuming Raka. Nah, sekali lagi saya disclaimer bahwa ini adalah sebuah analisa murni secara sederhana dan dugaan-dugaan yang dibangun dari pengamatan yang saya lakukan dari beberapa video sebelumnya. Sekali lagi, analisa ini mungkin salah, ya, sangat mungkin salah. Ini hanyalah sebuah analisa sederhana yang saya lakukan. Tapi coba sahabat amati kembali video dan video-video ini dan coba hubung-hubungkan antar satu dengan yang lain. Saya akan coba putar video yang menjadi awal dari endingnya yang akhirnya Roy Suryo CS ini ditersangkakan. Kita coba amati videonya ya sahabat ya. Ini yang pertama. Nah, ini tuh selama ini Pak Jokowi dikuyu-kuyu, tidak ada kader PSI yang berani berbicara. Semua takut, semua dia membeok. Ke depan tidak boleh lagi seperti itu. Di tengah situasi bangsa yang tidak sedang baik-baik saja, terjadi kegaduhan yang luar biasa yang sedang menimpa, yang ditujukan kepada orang tua kita, inspiratif kita, panutan kita Pak Jokowi. Ini Pak Ahmad Ali ini sudah luar biasa ya, menyanjung Pak Jokowi sampai salah menyebut inspiratifnya kita. Kalau beliau sadar, mungkin tidak sadar ya, mungkin tidak sadar. Kalau orang yang bersekolah pasti bisa membedakan mana inspirasi, di mana ditempatkannya, berbeda dengan inspiratif. Kalau inspiratif adalah sifat ya, atau kata benda ya. Sifat ya, lebih ke sifat. Tapi kalau inspirasi kan kata benda abstrak begitu ya. Kalau dalam bahasa Sunda itu kacaletot gitu ya, kacaletot atau apa slip tongue lah ya. Kesalahan lidah ini ya, beberapa ya. Ya, kita berharap tentunya Bapak Presiden dengan segala kewenangannya bisa menyegerakan mengakhiri ini ya, kegaduhan yang terjadi tentang ijazah palsu. Nah, ini penting sekali kita catat. Jadi ada sinyal langsung ke Presiden ya, yang dialamatkan langsung ke Pak Prabowo dari PSI lah, katakanlah seperti itu, karena beliau itu mewakili PSI kan. Dan kita tahu ya siapa itu PSI gitu kan ya, nggak perlu saya jelaskan lah ya relasinya dengan Pak Jokowi. Dan yang terakhir hari ini sedang memunculkan lagi tentang Mas Wapres. Kita sudah dapat kesimpulan 99,9% Gibran Rakabuming Raka tidak pernah lulus dan tidak ada ijazah SMA. Artinya ini harus dicabut, berarti dia tidak sah atau tidak layak untuk menjadi wakil presiden. Nah, ini tuh sangat memukul telak ya pihak Jokowi. Ini dugaan saya ya. Sehingga tadi kan juga Pak Ahmad Ali, mantan politikus Nasdem, yang sepak terjangnya juga beberapa waktu yang lalu lah saya amati ya. Oke, nah Roy Suryo ini kan semakin lincah ya setelah pulang dari sana ya, dari Australia, sampai menyampaikan pernyataan yang cukup ini sangat menusuk ya, dalam tanda kutip tentu saja pihak Jokowi ya, pihak Pak Jokowi ini, karena dengan secara lugas beliau mengatakan 99,9% itu adalah Gibran tidak punya ijazah SMA, bahkan dilanjutkan dengan tidak layak menjadi wapres. Dan kita lanjut ya. Kita tidak mengatakan bahwa kita intervensi hukum. Ini adalah dukungan moral seluruh rakyat Indonesia. Nah, seluruh rakyat ini saya kritik ya, rakyat yang mana dulu ya. Oke, mungkin yang dimaksud adalah para termul ya.
Indonesia kepada kepolisian Republik Indonesia untuk tangkap yang telah melecehkan Polri. Tangkap teroris. Nah, di waktu yang lalu Aswan ini juga, Andi Aswan ini pernah menyampaikan seperti sebuah keyakinan bahwa Roy Suryo CS ini atau RRT ini akan ditersangkakan, ya. Pernah tuh ada videonya seperti itu, bahwa hati-hati katanya, ya tunggu ya dan sebagainya. Ini bukan sebuah pernyataan yang asal ucap, asal ngomong saja. Saya kira Pak Andi Aswan ini menyampaikan itu tentu punya dasar yang kuat. Ini imajinasi saya, ini imajinasi murni lah ya dari saya. Ya dia sudah dapat bocoran bahwa nanti tuh begini. Artinya ada sebuah skenario lah mungkin ya, kurang lebih seperti itu, dan Andi Aswan sudah paham itu ya. Artinya sudah ada informasi ke Andi Aswan ini ya. Tidak serta-merta dia menyampaikan sesuatu tanpa didasarkan kepada atau informasi yang dia terima ya. Jadi bukan hanya ucap yang sembarangan begitu ya. Dan ini saya cermati ya bahwa beberapa pernyataan Andi Aswan dan kawan-kawan ini memang mengandung sebuah informasi yang tersembunyi ya. Karena saya lihat kok ada mulai budaya yang tidak baik, ya, pemimpin dikuyu-kuyu, ini kan hampir sama persis dengan apa yang disampaikan oleh Ahmad Ali tadi, dikuyu-kuyu ya. Artinya video Ahmad Ali atau ya sangat mungkin lah, nggak nyampe ke Pak Prabowo ya. Jadi pernyataan Ahmad Ali ini pasti sudah sampai ke Pak Prabowo, sehingga ada kata-kata atau ungkapan yang sama, yaitu dikuyu-kuyu misalnya, walaupun memang ya bisa saja itu karena memang sama aja kata-katanya kan seperti itu ya. Sulit mencari kata-kata yang lain selain dikuyu-kuyu mungkinnya, jadi Pak Prabowo juga menyampaikan dikuyu-kuyu. Jadi artinya tidak serta-merta saya bisa langsung menghubungkan secara mutlak ya. Ini hanya sebagai dugaan saja bahwa Pak Prabowo sendiri menyampaikan apa yang seperti disampaikan oleh Ahmad Ali tadi ya. Coba kita lanjut. Cari-cari pada saat berkuasa disanjung-sanjung. Ini juga saya nggak setuju ya. Saya tidak pernah menyanjung-nyanjung mengkultuskan seseorang ya. Atau barangkali kita ya, sebagian dari kita, bahkan mungkin sebagian besar, apakah kita mengkultuskan pemimpin yang sebelumnya? Tidak ya. Kita bahkan yang kita cermati, yang kita kritiki juga adalah kebijakannya, bukan orangnya ya, secara pribadi, secara personal, tetapi memang kebijakannya. Jadi kalau mengatakan bahwa disanjung-sanjung dulu, lalu sekarang kemudian dihujat-hujat, saya kira ya itu memang resiko pemimpin gitu ya. Kalau memang nggak mau digituin, nih bahasa gampangnya ya jangan jadi presiden, jangan jadi pemimpin, jadi rakyat biasa seperti kita gitu loh. Ya nggak sih ya. Jadi kalau ya kadang-kadang saya mengamati pidato Pak Prabowo itu kadang-kadang menurut pikiran saya saja kok kayak anak kecil ya gitu ya, kok kayak nggak paham gitu ya. Tapi ya namanya politik gitu ya, mungkin ada makna yang lain di balik itu yang tidak saya ketahui, yang hanya bisa kita lihat di permukaannya saja. Ini budaya apa? Ini harus kita robah, ya kan? Dari mana uang itu? Uang itu dari uang rakyat. Ini tentang WUS ya. Ini tentang WUS ya. Terlihat ya. Ini Pak Prabowo ini mau menyelamatkan WUS sekaligus menyelamatkan uang negara yang di dalamnya ada dugaan markup dan korupsi, atau mau menyelamatkan orangnya saja ya, tanggung jawab katanya ya. Ya ini memang tidak berkaitan langsung, tapi ada korelasi sebetulnya. Kalau kita amati ada korelasi dengan yang tadi. Cuman kalau yang tadi kan lebih kepada janganlah Pak Jokowi itu dikuyu-kuyu lah gitu ya, seperti itu. Dan kemudian ada video yang lain yang bahwa Pak Prabowo itu hopeng lah dengan Pak Jokowi itu ya. Nah, kita simak video pendeknya ini ya. Itu dari pajak, nggak usah khawatir apa itu ribut-ribut wush. Saya sudah pelajari masalahnya, tidak ada masalah. Saya tanggung jawab nanti wush itu semuanya. Tanggung jawab ya. Ya tanggung jawabnya seperti apa ya, kita patut pertanyakan lah ya. Karena Pak Prabowo itu kan presiden paling ya banter 10 tahun lah ya.
Lalu sisanya yang 50 tahun, kalau itu 60 tahun ya, sisa yang 50 tahun siapa yang nanggung gitu ya. Kan kita nggak tahu juga presiden yang nantinya apakah mau gitu kan. Belum tentu. Jadi kata tanggung jawab ini juga memang absurd bagi saya nih, bagi saya ya. Bagi saya, nggak tahu bagi sahabat gitu ya. Kita sudah dapat kesimpulan Oh, yang 99,9% Gibran Raka Buming Raka tidak pernah lulus dan tidak ada ijazah SMA. Artinya ini harus dicabut, berarti dia tidak sah atau tidak layak untuk menjadi wakil presiden. Kalaupun ada pasal 18 di kepentingan nomor keputusan KPU nomor 19, itu berarti keputusan KPU itu harus batal demi hukum karena melanggar undang-undang. Ya? Oke, sekian, terima kasih. Nah inilah yang video yang tadi saya sebut sebagai ya Soro Suryo makin lincah gitu ya. Dan ini kuat dugaan saya itu menjadi pukulan telak ya bagi pihak Pak Jokowi ya. Sehingga apa ya, sinyal yang disampaikan Pak Prabowo di video tadi yang sebelumnya itu ditangkap oleh Pak Polisi bahwa memang ini harus segera dibendung lah paling tidak ya, walaupun prosesnya kan masih cukup panjang ya, pentersangkaan ini lalu kemudian mungkin dilimpahkan ke pengadilan, ada persidangan dan lain sebagainya ya, sebelum nanti jadi mudah-mudahan tidak ya terdakwa. Tapi saya agak agak pesimis ya kalau melihat skenario ini ya. Mudah-mudahan bukan kepesimisan saya ini bukan yang akan terjadi gitu ya. Tapi dengan mengamati beberapa peristiwa ini saya jadi jangan-jangan lah gitu ya. Silakan dilanjutkan jangan-jangannya ya. Jadi sinyal yang kuat dari Pak Prabowo ini ya mungkin mempercepat proses Rosidi CS ini ditersangkakan oleh pihak kepolisian. Itu mungkin ya berupa sinyal yang kuat. Kita coba ini analisa saya, coba saya komparasi dengan apa yang disampaikan oleh Pak Muhammad Taufik ya, Muhammad Taufik. Kita nggak janjian, tapi apakah ada korelasi dan persamaan? Coba kita simak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam akal waras ya guys. Setelah Prabowo 3 hari yang lalu mengatakan bahwa kita ini bukan bangsa sembarangan, utang wis akan saya selesaikan, akan saya lunasi. Sepertinya penyidik mendapat angin segar, juga para peser mendapat angin segar. Lalu hari ini sebagaimana yang dikutip di semua media online maupun channel-channel media sosial seperti YouTube dan sebagainya, termasuk YouTube Akal Waras, bahwa kepolisian Polda Metro Jakarta sudah menetapkan 12 orang sebagai tersangka. Selain Roy Suryo, Rismon, Tifa, Egy Sujana, juga ada yang lainnya adalah Abraham Samad, mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi. Guys, sepertinya ini kemenangan bagi mereka, tetapi buat saya tidak. Sebagai ahli pidana ada 2 cacat utama. 1, ijazah itu tidak pernah dibuktikan. Jadi kalaupun 25 April Mabes Polri menyatakan telah menyita, Polda berikutnya tanggal 1 Mei juga menyatakan telah menyita, tetapi semua tidak pernah dipublish ke muka umum ya. Jadi nanti akan terjadi pertarungan yang sangat hebat di depan sidang, karena para tersangka itu sudah memiliki bukti-bukti yang cukup kuat, baik Rismon, baik Tifa, Roy Suryo maupun YouTuber Michael Sinaga maupun Abraham Samad, itu mereka memiliki bukti-bukti yang kuat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua ya guys, bahwa penghinaan pencemaran nama baik itu delik aduan. Dan ketika delik aduan itu harus menyebut siapa tersangkanya. Kalau tidak ada menyebut nama tersangkanya, susah bisa dikatakan itu tersangkanya siapa. Karena sifat delik aduan itu orang itu mengadu, bukan melapor. Ya, karena mengadu dia harus tahu yang diadukan siapa dan kenapa saya mengadu. Yang ketiga, ini yang paling prinsip juga. Saya meyakini mereka negara ini susah untuk menahan. Karena apa? Ada napi yang sudah 6 tahun saja tidak dieksekusi. Ya, siapa? Silvis Dermatutina. Jangan takut, tetaplah
menjadi manusia Indonesia yang cerdas, jernih, jujur, pemberani. Salam kenal waras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalau ini jelas ini perspektif hukum yang disampaikan oleh Pak Muhammad Taufik, karena beliau ini adalah pakar hukum pidana. Dan sepertinya memang ada irisan dengan apa yang saya lihat ya, yang saya baca ada irisannya lah ya, walaupun kita tidak janjian, tapi sepertinya memang dalam hal sinyal ya, atau angin segar katanya, di mana angin berhembus kemana menjadi sebuah sinyal bagi kepolisian. Ini analisa murni ya, ini analisa murni, sekali lagi saya disclaimer, dugaan-dugaan yang dibangun oleh pengamatan sederhana melalui beberapa peristiwa yang terjadi sebelumnya, lalu melahirkan sebuah hipotesa, lalu sebuah analisa sederhana, dan saya simpulkan bahwa seperti itu. Seperti apa kesimpulan dari sahabat AS Channel? Silahkan tulis di kolom komentar, dan jangan lupa bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe channel ini, dan jangan lupa untuk klik lonceng notifikasinya. Semoga sehat selalu, tetap salam sehat, salam akal waras. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.